Yo, selamat datang kembali di GXO. Hari ini masih melanjutkan dengan VLOOKUP-nya. Hari ini kita akan belajar VLOOKUP plus array. Oke, datanya mungkin hampir sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita ingin menampilkan eh saya istilahnya apa ya? Langsung gitu mungkin ya. Jadi ketika saya memasukkan rumus, saya ingin mencari kelasnya, ya kan? Di sini karena di sini sudah ada kelas, yang saya cari adalah kelas dan nilai akhir. Jadi ketika saya memasukkan rumus di sini, secara otomatis nanti kelas dan nilai akhirnya akan muncul. Jadi seperti itu mungkin gampangnya. Nah, nanti di sini juga ada salah satu tanda nanti yang tergantung dengan settingan daripada regional. Jadi komputernya itu biasanya kan ada yang settingannya nanti berbahasa Indonesia, terus wilayahnya Indonesia yang seperti itu. Nah, karena ini cukup berpengaruh nanti pada rumusnya. Oke, kita langsung aja ya karena ini cukup singkat sebetulnya. Kita ambil di sini, saya mencari sama dengan VLOOKUP, kemudian eh, G2 yaitu nama siswanya, titik koma, kemudian table array-nya kita ambil ini semuanya, kemudian titik koma. Nah, di sini kita pemakaian array-nya di sini. Jadi kita pakai tanda ini, ya tanda apa ya? Ini kurung kurapal atau apa? Saya lupa ini. Kemudian, nah kita akan mengambil indeks kolom keberapa yang kita mau ambil. Di sini kelas ya adalah indeks kolom. Kalau dari A, kolom pertama berarti kolom kedua. Nah, di sini tadi yang saya maksud dengan regional. Kalau di sini saya memakai tanda eh, backslash ya kalau ini ya. Itu ada kalau settingan teman-teman nanti bisa pakai coba di koma atau titik koma. Di sini saya pakai tanda backslash, kemudian saya ambil nilai akhirnya. Nilai akhirnya ada di kolom berapa? A1, B2, C3, D4. Nilai akhirnya berarti E di kolom ke-5. Kemudian tutup, titik koma, kita ambil yang exact match. Tutup kurung, enter. Nah, Rudi kelas 1A bener ya, Rudi kelas 1A nilai akhirnya 77,5. Jadi nanti sisanya teman-teman bisa coba juga, eh mungkin ininya ndak usah di apa kecuali ininya ya, apa namanya, table array-nya ini, ya table array-nya nanti di lock dengan F4 ya, biar ndak ketika ditarik dia tidak bergeser. Oke, sekarang kita coba. Nah, kita coba Maya kelas 1C, nilai akhirnya 77,5, betul ya semua ya. Jadi seperti itu, cukup simpel sebetulnya rumusnya. Jadi VLOOKUP, kemudian lookup value-nya, namanya ini yang dicari, kemudian table array-nya, ini table array-nya, jangan lupa di F4 ya, table array-nya, ini table array-nya. Kemudian kolom indeksnya, ini kolom indeksnya. Jadi kolom keberapa yang ingin kita tampilkan. Seandainya kalau teman-teman mau contoh kelas kemudian tes 2 dan nilai akhir, bisa nanti tinggal tambahin kolom di sini supaya hampir sesuai dengan yang mau dimau. Nah, kemudian di sini kan kita ingin kelas dan nilai akhir, berarti kolom indeksnya kolom indeks kedua dan kolom indeks kelima. Kemudian kita ambil yang false. Sudah, jadi rumusnya cukup simpel yang apa namanya VLOOKUP with array-nya. Nah, kita akan masuk yang terakhir untuk pembelajaran VLOOKUP, seri VLOOKUP ini, yaitu VLOOKUP dengan menggunakan sum. Nah, di sini ada total penjualan, maaf ini bukan per bulan, per tahun ya. Saya pakai gini aja, tahun. Oke ya. Jadi total penjualan per tahun.
ini kalau masalah angka ya, saya yang kecil aja yang penting kan rumusnya gitu ya. Jadi Budi tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Nah, di sini kok ini 2221 ini saya datang dari masa depan atau gimana? 2021 2021. Nah, di sini kita ingin istilahnya menjumlahkan apa namanya? Nanti penjumlahan dari sebenarnya di sini nanti penjumlahannya ini totalnya ini. Jadi totalnya ini nanti berapa di tahun 2021 itu. Ya kita akan coba dulu di sini sebetulnya kembali lagi saya pakai ada fungsi VLOOKUP with match-nya ya, yang mungkin teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Pada rumus di sini saya akan pakai VLOOKUP with match ya. Sama dengan VLOOKUP, kemudian kita ambil lookup value-nya, titik koma, table array-nya, titik koma. Nah, kemudian kita pakai rumus match karena kita berdasarkan tahun, jadi di sini nama yang pertama adalah nama, kemudian kita cocokkan dengan tahunnya. Tahun 2021 titik koma. Lookup array-nya ini tahun ya, posisi tahunnya di sini. Kemudian titik koma kita ambil yang exact match berarti 0. Kemudian tutup kurung plus 1 titik koma kita yang ambil yang false, tutup kurung, enter. Ini kok jadi plus 1. Bentar, titik koma C3 2021. Coba ini saya copy sini. Ini kok NA ini ya. Tahun 21. Oh, ininya yang maaf, ini yang salah ini. Ini kan namanya posisinya ada di B12. Nah, jadi saya salah di apa namanya ininya. Di rumus awalnya yang lookup value pertamanya itu saya ngambil yang tahunnya. Harusnya lookup value yang pertama ada di sini, di namanya. Jadi jika kita lihat Maria tahun 2021, Maria 2021 412. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan total dari apa namanya Maria ini menghasilkan sekian tahun ini menghasilkan berapa gitu ya. VLOOKUP namanya jadi lookup table-nya titik koma, kemudian table array-nya titik koma. Nah, di sini kan kita ingin menjumlahkan dari total apa namanya penjualan dari, kalau di sini tadi Maria yang kita pakai ya, namanya ini Maria, ini kita mau totalkan semuanya. Nah, maka di sini kita pakai rumus, kita tambahkan dulu di sini adalah rumusnya adalah sum
Baru kita masuk kepada kolom indeks berapa saja yang akan kita jumlahkan, gitu kan ya. Berarti kolom indeks B adalah B ini kolom indeks pertama, tahun 2019 ini kolom indeks kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Berarti yang kita ambil adalah 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nanti di rumus ini teman-teman coba ya di komputernya teman-teman untuk yang tanda backslash-nya ini pakai koma atau titik koma, teman-teman gantinya itu ya. Kemudian ini kita tutup 2 kali karena di sini ada sum dan VLOOKUP-nya, kita tutup 2 kali. Nah, yang terakhirnya untuk hasilnya itu kita tekan Ctrl Shift kemudian tekan Enter. Jadi Maria totalnya adalah 11.27. Nah, kalau coba kita secara gampang aja ya, kita zoom sama ya sini ya, 11.276 11.276. Kalau seandainya kita ganti sini Budi 11.920, oke kita cek 11.920 sama enggak? Oke sama. Jadi hari ini pembelajaran kita tentang itu, yaitu tadi VLOOKUP with array, kemudian VLOOKUP dengan sum. Sekian dari saya untuk episode VLOOKUP. Seandainya ada pertanyaan untuk VLOOKUP atau untuk materi-materi VLOOKUP yang mungkin kurang jelas atau ingin ditambahkan, teman-teman bisa silakan tulis di kolom komentar. Untuk video selanjutnya nanti saya akan melakukan pembahasan XLOOKUP ya. Setelah VLOOKUP kita akan belajar dasar dari XLOOKUP. Tetap butuh support dari teman-teman dengan cara klik like and subscribe. Sekian dari saya, salam GXL.